Halo semuanya, selamat datang di Alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea 100 Days My Prince Part 6. Won-duk akhirnya mengetahui jika namanya bukanlah Won-duk. Dia bingung harus dibagaimanakan perasaannya yang terlanjur sangat menyukai istrinya. Sepanjang malam, Hong Sim terus merasa bersalah terhadap Won-duk. Dia kemudian pergi ke kamar Won-duk dan menyelimutinya. Padahal sebenarnya Won-duk hanya pura-pura tidur. Mbak Kim mendatangi Muyon yang masih terbaring karena luka anak panah. Ternyata itu adalah perbuatan Mbak Kim sendiri yang tidak mau Muyon pergi. Sedangkan yang memanah adalah salah satu teman Muyon sendiri yang bernama Boom. Besok harinya ayah Hong Sim membawa 2 butir telur untuk Won-duk dan Hong Sim. Namun Hong Sim berkata dia sudah memberitahu Won-duk perihal kenyataan bahwa dirinya bukanlah Won-duk. Ayahnya panik karena sejauh ini dia sangat menyukai Won-duk sebagai menantunya. Dengan terpaksa, ayah Hong Sim akhirnya menunjukkan tempat di mana pertama kali dia menemukan Won-duk. Won-duk menanyakan pakaian apa yang dikenakannya saat itu, namun ayah Hong Sim tidak dapat menunjukkannya. Tentu saja karena dia sudah menguburnya jauh di dalam hutan Chunwoo. Satu hal penting yang disampaikan ayah Hong Sim, sepertinya saat itu Won-duk dalam bahaya karena ditemukan dalam kondisi terluka. Sebenarnya jika tidak ditemukan oleh ayah Hong Sim, mungkin putra mahkota Liul sekarang sudah meninggal. Bersama Ketnyo, Hong Sim mencari tanaman herbal agar bisa dijual untuk melunasi hutang ke Macil. Ketnyo bilang dulu dia sedih dijodohkan dengan Gudol, namun tidak dengan sekarang. Dia benar-benar merasa Gudol bisa menjadi teman hidupnya. Setelah banyak beban yang dipikul sendirian, akhirnya air mata Hong Sim jatuh juga. Dalam perjalanan pulang, lagi-lagi Won-duk mendapatkan ilusi tentang masa lalunya. Sedangkan di sungai, Ketnyo menyemangati Hong Sim setelah mendengarkan kisah tentang Won-duk. Hong Sim pun berterima kasih karena selama ini dia juga sudah menganggap Ketnyo sebagai saudaranya sendiri. Namun, Ketnyo merasa aneh, seakan Hong Sim sedang pamit mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Setelah itu, Ketnyo mendorong Hong Sim ke air. Katanya, air adalah salah satu obat kesedihan. Saat itu juga Won-duk yang sedang lewat melihat Hong Sim bermain air. Dia benar-benar tertawa lepas kala itu. Ketika Hong Sim pulang dengan basah kuyup, Won-duk pura-pura menebak pasti Hong Sim tertawa setelah puas bermain air. Namun Hong Sim tidak mau mengakuinya. Setelah itu Won-duk bertanya apa saja kebohongan Hong Sim selama ini. Sambil meminta maaf, Hong Sim mengatakan fakta bahwa mereka pertama kali bertemu ketika di biro hakim. Hong Sim berbohong tentang berduaan di air terjun dan kebohongan tentang Won-duk berjanji akan menikahinya. Won-duk kemudian menyuruh Hong Sim berganti baju, khawatir dia akan masuk angin. Won-duk juga berkata hanya dia yang bisa mengakhiri pernikahan mereka. Tentu saja Won-duk kesal karena selama ini dia dibohongi, juga sekarang terjebak dalam perasaannya yang sangat menyukai istrinya. Sebelum bertugas ke desa Songju, Jae-yoon pergi makan-makan bersama Kim Soo-ji yang merupakan atasannya, Ewol dan juga Kwon Hyuk. Ewol terlihat cemburu ketika Kwon Hyuk meledek Jae-yoon akan segera bertemu pujaan hatinya di desa Songju. Setelah itu, Jae-yoon berterima kasih karena Ewol sudah membantunya selama ini. Dia kemudian memberikan sebuah cermin bermotif bunga. Jae-yoon berkata tidak jadi pergi untuk melihat bunga bersama Ewol. Namun, Ewol justru tersenyum ketika Jae-yoon menggombalinya, "Kau sudah secantik bunga, kenapa harus pergi ke tempat lain?" Seperti kenyataan bahwa namanya bukan Won-duk, Won-duk juga merasa nama tersebut tidak cocok dengan dirinya. Dia kemudian meminta Hong Sim menulis nama-nama yang terlintas di pikirannya. Mulai dari Yisa, Yisang, Yijok, hingga Yiyun, Won-duk belum sreg dengan nama-nama tersebut. Namun ternyata Hong Sim justru ketiduran dan dengan sigap Won-duk menyiapkan lengannya. Keesokan harinya, Won-duk mendatangi kepala desa. Dia berharap bisa dipinjami catatan biro tentang kejadian saat dia membawa kendi air di Gunung Chunwoo. Tentu saja, Bok-eun tidak mengizinkannya. Sedangkan di rumah Hong Sim, seorang pria pemilik kuda yang direbut oleh Won-duk marah-marah kepada Hong Sim karena kudanya hilang. Dia juga menghina Won-duk setelah mengetahui ternyata Won-duk hanya petani biasa dan sudah beristri. Setelah itu, Jae-yoon datang ke desa Songju. Dia melihat seorang wanita sedang berteriak kewalahan membawa kuda. Setelah memastikannya, benar ternyata dia adalah Hong Sim si pujaan hatinya. Jae-yoon pun langsung mengejar Hong Sim hingga kuda tersebut berhenti dan membuat Hong Sim terjatuh. Sayangnya, kudanya justru kabur lagi dan Hong Sim marah-marah karena dia tidak meminta Jae-yoon menyelamatkannya, tapi meminta agar Jae-yoon memberinya jalan. Saat itu juga Hong Sim sadar yang di depannya adalah pria di jembatan Mojong.
Katanya Jaehyun datang ke Songju karena merindukan Hongsim. Bahkan dia tidak percaya ketika Hongsim berkata dia sudah menikah. Hongsim kemudian pergi untuk mencari kudanya lagi. Diam-diam Wonduk menyelinap untuk mencari catatan biro. Akhirnya dia tahu petugas berseragam di hutan Junwoo adalah para penjaga istana. Ditemani Bok-eun, Jaehyun juga masuk ke perpustakaan. Tiba-tiba Jaehyun meminta untuk keluar ruangan lagi. Ternyata tadi Jaehyun melihat Wonduk yang sedang bersembunyi di perpustakaan. Akhirnya Jaehyun bertemu dengan putra mahkota Liul. Namun akibat prosopagnosia yang dideritanya, Jaehyun lupa wajah putra mahkotanya. Setelahnya Wonduk berlutut di depan biro. Jaehyun membacakan pesan raja yang isinya adalah raja memberikan penghargaan 4 gulungan sutra atas kerja keras Wonduk mengungkap kasus korupsi Hakim Jo. Wonduk kemudian meminta Hongsim memberikan sutra tersebut kepada Machil untuk melunasi semua hutang mereka. Setelah itu Hongsim menyiapkan bekal untuk Wonduk pergi ke Hanyang. Tentu saja dia akan berusaha mencari tahu identitasnya yang sebenarnya. Walaupun sedih, Hongsim tetap berdoa agar Wonduk segera mendapatkan kembali ingatannya. Siang itu warga berkumpul di biro hakim karena Jaehyun akan memperkenalkan diri sebagai gubernur yang baru. Warga pun merespon positif karena Jaehyun terlihat muda, tampan dan baik, berbeda dengan Hakim Jo. Setelah itu dia mengajak Hongsim berbicara. Dia sangat terkejut melihat Hongsim ternyata sudah menikah. Jadi saat itu wanita lajang dan sudah menikah bisa dibedakan berdasarkan tatanan rambut mereka. Tatanan rambut wanita lajang dan tatanan rambut wanita bersuami. Sedangkan pagi tadi Jaehyun melihat rambut Hongsim terurai karena jatuh dari kuda. Jadi dia belum menyadarinya. Jaehyun kembali patah hati ketika Hongsim berkata dia terpaksa menikah karena perintah putra mahkota. Wonduk dan Gudol berada di istana untuk bekerja membawakan persembahan untuk raja. Wonduk melihat Kwon Hyuk yang sepertinya dia mengenalinya. Sayangnya dia tertangkap oleh penjaga istana. Beruntungnya Gudol langsung datang dan mengatakan Wonduk tersesat karena baru pertama kali ke istana. Saat itu Suji juga terkejut melihat seseorang yang mirip putra mahkota Liul, padahal dia sudah meninggal. Hingga malam hari Suji masih bingung apakah dia harus menceritakan tentang Liul kepada ayahnya. Tiba-tiba dia terkejut melihat Muyeon dengan wajah pucat datang kepadanya. Suji akhirnya menceritakan kepada Muyeon bahwa siang tadi dia melihat seseorang yang mirip dengan putra mahkota. Tentu saja Muyeon sudah tahu dan dia semakin khawatir. Di pasar, Wonduk berhenti karena kembali bertemu dengan si penjual buku kisah cinta yang erotis. Dalam perjalanannya, Wonduk sadar dia sedang diikuti oleh seseorang dan itu adalah Muyeon. Setelah berkelahi, Wonduk pun bisa mengalahkan Muyeon yang masih lemah. Dia bertanya, "Kau pasti tahu siapa aku sebenarnya?" Muyeon memberitahu semua orang sudah menganggap Wonduk mati. Jika keberadaan Wonduk terungkap, akan banyak orang yang terbunuh. Atas perintah Jaehyun, warga desa diminta membawa air dari sungai untuk mengisi sumur milik Tuan Park yang mulai kering. Mereka tidak menyangka Jaehyun sama buruknya dengan Hakim Jo. Tuan Park juga merupakan salah satu penjilat Tuan Kim. Jadi Tuan Kim menyuruh Jaehyun agar dekat dengan Tuan Park. Setelah itu Hongsim mengajak Jaehyun ke tempat dengan air melimpah. Ternyata Hongsim sengaja menjebak Jaehyun. Hongsim kemudian pergi, tiba-tiba sebuah tali terlempar ke Jaehyun. Hongsim berterima kasih atas lentera dari Jaehyun. Selain itu, dia juga kecewa Jaehyun membuat warga desa semakin sengsara. Ketika sore hari, Hongsim bertemu dengan Wonduk yang sudah pergi selama 4 hari ke Hanyang. Dia mengira Wonduk tidak akan kembali ke Songju lagi. Tanpa berkata sepatah kata pun, Wonduk langsung mencium Hongsim. Entah berkat mereka atau bukan, setelah sekian lama, akhirnya hujan turun begitu deras. Hari itu benar-benar keberkahan bagi semua orang. Warga desa bersuka cita menyambutnya. Wonduk kemudian mengajak Hongsim berteduh di gubuk dekat air terjun. Lagi-lagi, Wonduk menunjukkan rasa sayangnya kepada Hongsim. Malam hari ketika di rumahnya, Wonduk menyuruh Hongsim mandi duluan. Begitupun Hongsim menyuruh Wonduk untuk duluan mandi. Akhirnya, Hongsim dengan gugup mengalah untuk mandi duluan. Besok harinya, ayah Hongsim senang Wonduk pulang ke rumahnya. Seakan tidak pernah terjadi apapun, Wonduk justru berusaha menjadi lebih baik. Dia juga meminta ayah Hongsim mengajarinya menganyam tali jerami. Katanya, pria harus bisa menganyam, memotong kayu bakar, atau menggunakan parang. Siang harinya ketika Wonduk pulang mencari rumput, dia bertemu dengan Mogu. Mogu menangis karena dulu Wonduk pernah berjanji akan memberinya uang 2 pun, tapi sampai sekarang dia tidak mendapatkan uang tersebut. Padahal uang itu akan digunakan untuk membeli obat untuk ibunya yang sakit. Jaehyun datang dan memarahi Wonduk, lalu dia memberi Mogu uang.
Setelah Jae-yun pergi, Mogu berkata, sebenarnya ibuku sudah meninggal setelah melahirkanku. Jadi dia akan menggunakan uang tersebut untuk membeli mie gubab. Won-duk sampai di rumahnya, dia melihat Jae-yun sedang berbisik pada Hong-sim. Sekarang Jae-yun akhirnya tahu suami Hong-sim adalah Won-duk. Setelah itu Hong-sim merawat wajah Won-duk setelah terbakar sinar matahari. Hong-sim salah tingkah karena Won-duk terus memandanginya. Jadi dia meminta Won-duk menutup matanya selagi dia mengoleskan mentimun di wajah Won-duk. Malam harinya dibantu Jae-yun, Hong-sim memanjat pagar untuk mengintip Tuan Park yang sedang memberi makan anjingnya. Setelah itu mereka berjalan bersama. Tentu saja Won-duk juga ada di sana untuk membuntuti mereka. Besok harinya Hong-sim menyelinap ke rumah Tuan Park. Selagi pemiliknya mengantuk, Hong-sim mengambil anjing kesayangan Tuan Park. Dalam pelariannya, dia justru menabrak Won-duk. Dan akhirnya sadar anjingnya keluar dari karung yang dibawanya. Jadi sejak kemarin, Jae-yun meminta bantuan agen solusi agar membantunya dekat dengan Tuan Park. Caranya adalah Hong-sim mencuri anjing Tuan Park, kemudian Jae-yun akan datang sebagai pahlawan yang menemukan anjing tersebut. Benar saja, tak lama setelahnya Tuan Park meminta tolong kepada Jae-yun untuk mencari anjingnya, karena ternyata anjing tersebut adalah titipan dari temannya. Namun Hong-sim memberitahu Jae-yun jika anjingnya kabur entah kemana. Jae-yun pun mengajak Hong-sim mencari anjing tersebut, namun Won-duk tidak mengizinkannya. Akhirnya hanya Jae-yun dan Won-duk yang mencari anjing tersebut. Dengan sebuah perangkap sederhana, akhirnya mereka berhasil mendapatkan kembali anjingnya. Won-duk kemudian meminta agar Jae-yun berhenti mendekati Hong-sim lagi. Suji terus mengoceh mengarang cerita tentang putra mahkota yang hidup kembali. Tuan Kim pun langsung menampar anaknya. Dengan ketakutan, Suji pun memberitahu jika di istana dia memang pernah bertemu orang dari desa Songju yang sangat mirip dengan putra mahkota Liul. Tuan Park begitu bangga dengan Jae-yun yang menemukan anjingnya. Tak sampai di sana, Jae-yun kemudian menyuruh Won-duk berdiri di target anak panah. Tentu saja itu adalah upaya Jae-yun caper kepada Tuan Park. Pertama, anak panah menyasar ke sisi kirinya. Di bidikan kedua, lagi-lagi berkat anak panah, Won-duk kembali mendapatkan ilusi tentang masa lalunya. Setelah itu, Hong-sim memarahi Jae-yun yang menjadikan Won-duk sebagai target panah. Namun Hong-sim justru dimarahi Ewol karena membentak Jae-yun. Ewol datang pertama kalinya untuk mengunjungi Jae-yun. Ewol memberitahu tentang rumor yang tersebar di istana bahwa putra mahkota masih hidup. Hong-sim pulang ke rumahnya mendapati Won-duk sedang membuat sepatu jerami. Seakan-akan tidak pernah terjadi apapun padanya. Dia berkata ingin tetap menjadi Won-duk agar bisa hidup dengan Hong-sim. Ketika malam hari, ayah Hong-sim meminta agar Won-duk memanggilnya ayah. Dia juga memanggil Won-duk sebagai menantu laki-laki. Namun Won-duk marah ketika ayahnya menaboknya. Bukannya berhenti, ayahnya justru terus melakukannya. Di biro hakim, Jae-yun terus berpikir apakah memang putra mahkota masih hidup. Tiba-tiba Bok-eun datang dan protes, gajimu dibayar dari pajak rakyat, jadi jangan pemborosan lilin. Lalu Bok-eun mematikan lilin dengan kekuatan supernya. Besok harinya Jae-yun datang ke rumah Hong-sim. Sambil melihat-lihat Won-duk, dia meluruskan tentang Won-duk menjadi target panah karena kemauannya sendiri. Jae-yun terus tersenyum pada Hong-sim hingga Won-duk menghalanginya. Won-duk menjual lemari berharganya kepada Macil. Karena setelah ini dia akan ikut bersama Hong-sim, ayahnya, dan juga Muyon pergi jauh. Sembari menunggu kakaknya datang, Hong-sim juga membuat kue beras yang nantinya akan dibagikan kepada tetangga. Won-duk pulang, katanya dia baru saja membantu Ewol mencari barangnya yang hilang dan mendapatkan banyak uang. Namun Hong-sim justru kesal karena cemburu. 예뻐서. Hong-sim kemudian meminta agar Won-duk jangan pernah pergi kemanapun karena Hong-sim sangat bahagia bersama Won-duk. Won-duk kemudian mencium istrinya. Di biro hakim, Won-duk membagikan kue beras kepada Bok-eun. Sedangkan Hong-sim menghadiahi Ketnyo sepatu cantik karena selama ini Ketnyo iri Hong-sim mendapatkan sepatu dari suaminya. Diam-diam, Muyon dibawa kabur oleh temannya ke sebuah gubuk di hutan. Sedangkan satu temannya lagi sudah tewas setelah dianggap pengkhianat dan dihabisi oleh Tuan Kim. Setelah bertarung dengan Won-duk di hutan sebelumnya, Muyon kembali lemah. Namun dia tetap meminta untuk diantar ke desa Songju karena harus menjemput Hong-sim. Jae-yun pergi ke Hanyang untuk menemui Kwon Hyuk. Dia menunjukkan sketsa wajah Won-duk dan bertanya apakah Kwon Hyuk pernah melihat wajah tersebut. Tentu saja Kwon Hyuk mengatakan itu adalah sketsa wajah putra mahkota Liul. Sekarang akhirnya Jae-yun tahu jika Won-duk sebenarnya adalah Liul.
Dia pun harus segera kembali ke desa Songju. Sudah lebih dari 10 hari, tapi Muyon belum juga datang dan membuat Hongsim begitu khawatir. Ketika Ketnyo sedang bersama Gudol, tiba-tiba Ewol datang. Gudol tentu saja sangat terpesona dengan wajah Ewol. Ketnyo pun langsung menyadarkan suaminya. Malam hari ketika di pasar, Jae-yun melihat Won-duk. Setelahnya, dia juga melihat Hongsim di sana. Won-duk memberikan seikat bunga untuk istrinya. Hongsim kemudian mencium pipi Won-duk. Won-duk begitu senang. Langit juga dihiasi kembang api karena hari itu sedang ada festival di hari libur Dano. Won-duk membalikan badan, namun Hongsim sudah tidak ada lagi di hadapannya. Dia hanya melihat seikat bunganya jatuh di tanah. Tadi sangka kini yang di hadapannya adalah wakil Perdana Menteri Kim yang memberikan penghormatan kepada Won-duk. Won-duk terkejut, dia dipanggil sebagai Yang Mulia Putra Mahkota. Dan episode 13 pun selesai. Itu dia alur drama Korea 100 Days My Prince Part 4. Jangan lupa subscribe alur MP4 dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.